Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayusa Putri dengan NPM C1C0220661 dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang memahami laporan keuangan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan adalah dokumen yang berisi tentang catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas, yang pembuatan laporan keuangannya dilakukan dalam periode tertentu. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan terdiri dari 5 laporan. Yang pertama yaitu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau modal, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan membahas tentang laporan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan pada PT Victoria Care Indonesia Tbk. Nah, pada laporan posisi keuangan PT Victoria tertera yaitu PT Victoria Care Indonesia Tbk, laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini tertera yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sendiri memiliki karakteristik yaitu sumber daya yang dapat dikuasai dan dikendalikan yang berasal dari transaksi masa lalu dan memberikan manfaat. Di sini aset dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama yaitu ada aset lancar, yang dimana kas dan setara kas senilai 4 triliun sekian, piutang usaha neto pihak ketiga 232 triliun sekian, pihak berelasi 39 triliun sekian, piutang lain-lain pihak ketiga senilai 210 juta, persediaan neto 246 triliun sekian, biaya dibayar di muka dan uang muka bagian lancar senilai 38 triliun sekian. Maka total aset lancarnya yaitu 560 triliun 958 juta 529.762. Selanjutnya ada aset tidak lancar, biaya dibayar di muka dan uang muka setelah dikurangi bagian lancar senilai 4 triliun sekian, aset tidak berwujud neto 82 triliun sekian, aset tetap neto 298 triliun sekian, aset hak guna 7 triliun sekian, properti investasi 33 triliun sekian, aset pajak tangguhan neto 9 triliun sekian, aset tidak lancar lainnya yaitu 880 juta sekian. Total aset tidak lancar yaitu 436 triliun 838 juta sekian. Maka total aset dari keduanya yaitu 997 triliun 797 juta sekian. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu yang akan dilunasi pada masa yang akan datang. Liabilitas pada posisi keuangan PT Victoria ini dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang bank jangka pendek senilai 63 triliun sekian, utang usaha yaitu pihak ketiga 37 triliun sekian, pihak berelasi 6 triliun sekian, utang lain-lain pihak ketiga 275 juta, utang muka pelanggan pihak ketiga ada 3 juta, utang pajak 21 triliun sekian, beban akrual 8 triliun sekian, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek 8 triliun sekian, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, utang bank jangka panjang ada 7 triliun sekian, utang pembiayaan konsumen 5 triliun sekian, liabilitas sewa 318 juta. Maka total liabilitas jangka pendeknya ada 161 triliun 513 juta sekian. Selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka panjang yang terdiri dari liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, yaitu
utang bank jangka panjang senilai 62 triliun, utang pembiayaan konsumen senilai 3 triliun sekian, liabilitas sewa senilai 701 juta sekian, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang senilai 18 triliun sekian. Jadi total liabilitas jangka panjangnya yaitu 86 triliun 126 juta sekian. Sehingga total liabilitas jangka pendek dan jangka panjang menjadi 247 triliun 640 juta sekian. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Ekuitas ialah hak residual kepemilikan atas total aset yang dikurangi dengan total liabilitas atau kewajiban. Contohnya yaitu seperti modal pribadi, modal saham, laba ditahan, modal simpanan untuk koperasi atau modal anggota. Ekuitas pada laporan posisi keuangan PT Victoria yaitu terdapat modal saham nilai nominal 50 per saham, modal dasar 10 triliun saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 6 triliun 708 juta saham, senilai 335 triliun sekian. Tambahan modal disetor neto senilai 44 triliun sekian. Saldo laba telah ditentukan penggunaannya 20 triliun, belum ditentukan penggunaannya 356 triliun sekian. Rugi komprehensif lain senilai 6 triliun sekian. Jadi ekuitas neto yaitu 750 triliun 156 juta sekian. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya ialah 997 triliun 797 juta sekian. Nah, itu tadi ialah isi dari laporan posisi keuangan pada PT Victoria Care Indonesia Tbk. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari PT Victoria Care Indonesia Tbk. Laporan laba rugi yaitu laporan yang dibuat untuk mengetahui laba atau rugi dalam perusahaan dalam satu periode, yang melaporkan pendapatan dan beban sehubungan dengan pendapatan itu diperoleh dalam satu periode. Nah, biasanya laporan ini akan dibuat jika perusahaan sudah beroperasi. Laporan laba rugi pada PT Victoria yaitu tertera PT Victoria Care Indonesia Tbk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Yang terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, beban pokok penjualan, laba bruto yang terdiri dari beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi, pendapatan lainnya, dan beban lainnya. Kemudian ada laba operasi, yaitu pendapatan keuangan, beban keuangan. Kemudian ada laba sebelum beban pajak penghasilan, beban pajak penghasilan itu. Sehingga laba tahun berjalannya yaitu senilai 177 triliun 275 juta sekian. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain, yaitu pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, seperti rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, pajak penghasilan terkait. Rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak senilai 331 juta sekian. Sehingga total penghasilan komprehensif tahun berjalan yaitu senilai 176 triliun 944 juta. Jadi laba perusahaan dasarnya yaitu 26,43. Selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau modal, yang dimana laporan perubahan ekuitas atau modal ini akan menyediakan informasi terkait dengan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode tertentu. PT Victoria Care Indonesia Tbk laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Tertera yaitu saldo tanggal 1 Januari 2020 senilai 285 triliun, penerbitan saham baru sehubungan dengan penawaran umum perdana, penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71 setelah pajak, pembayaran dividen, laba tahun berjalan, rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Saldo tanggal 31 Desember 2020, pembayaran dividen, laba tahun berjalan, pembentukan cadangan umum, rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Sehingga saldo tanggal 31 Desember 2021 senilai 335 triliun 400 juta.
Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ialah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan satu periode tertentu. Laporan arus kas pada PT Victoria Care Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran untuk kegiatan usaha, pembayaran kepada karyawan. Kas diperoleh dari operasi, penerimaan dari pembayaran untuk pajak penghasilan, lainnya neto. Jadi, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu senilai 110 triliun sekian. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu perolehan aset tetap dan uang muka pembelian, aset tetap, pembelian merek dagang, pembelian perangkat lunak, perolehan aset hak guna, penambahan properti investasi, penerimaan dari penjualan aset tetap. Sehingga kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu senilai 15 triliun sekian. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu pembayaran dividen kas, pembayaran beban bunga, pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran utang pembiayaan konsumen, pembayaran biaya penerbitan saham baru, pembayaran liabilitas sewa, penerimaan dari penerbitan saham baru. Sehingga kas neto yang diperoleh dari digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu senilai 88 triliun sekian. Kenaikan neto kas dan setara kas 6 triliun sekian, kas dan setara kas awal tahun 65 triliun sekian, kas dan setara kas akhir tahun 59 triliun sekian. Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari kas dan setara kas cerukan 4 triliun sekian dikurangi 63 triliun sekian. Sehingga kas dan setara kas akhir tahunnya menjadi senilai 59 triliun 209 juta sekian. Selanjutnya yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau sering disebut dengan CALK merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam 4 laporan yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini adalah contoh dari catatan atas laporan keuangan pada PT Victoria Care Indonesia Tbk. Oke semuanya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.